Ah, Ini sungainya. ini kameranya deketin sih. Iya, ini sungainya. Di dalam sungai. Iya. Oh, ada lubang. Itu pusara. Oh, astagfirullahaladzim. Yang membawa jasadnya masuk ke dalam. Oh, Di dalam pusaran ada gunung. yang menghimpitnya. Oh, batu karang. Di dalam pusaran ada yang menghimpitnya. Allah Akbar. Nah, ini gimana? Ada solusi tidak? Di dalam himpitan Iya. ada tembusan. Dalam himpitan ada tembusan. Yang membuat jasadnya masuk setengah badan Setengah badan. ke dalam pusaran itu. Jelas tidak apa maksud saya? Ya, sedikit ada gambaran ya. Ada himpitan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Alhamdulillah bertemu lagi di channel Para Sahabat Jagat. Terima kasih untuk sedulur semua Para Sahabat Jagat dimanapun Anda berada. Kami ucapkan banyak terima kasih yang selama ini sudah menonton video kami, sudah mengikuti perjalanan kami, sudah mendukung channel kami. Semoga di setiap video yang kami unggah, sedulur Para Sahabat Jagat mendapatkan wawasan dan hikmah yang baik yang bisa dipetik. Syukur wawasan itu bisa meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah malam hari ini saya temani sama Mas lupa saya. Mas Romi. Alhamdulillah malam hari ini saya temani sama Mas Romi dari Lampung. Beliau malam ini beliau bersedia menjadi mediator di Para Sahabat Jagat. Insya Allah ini karena membuat video ini karena ada sesuatu yang memang harus kami ungkap terkait ilmu dan juga terkait hal gaib ya, karena terjadi sedikit perbedaan. Suatu peristiwa tenggelamnya salah satu putra nomor satu orang di Jawa Barat yang di Sungai Are Swiss itu menimbulkan kontroversi terkait karena sistem mekanik, sistem pencarian secara teknologi sudah dilakukan tapi belum ada hasilnya. Nah, sekarang spiritual khususnya di Indonesia sudah mulai bermunculan. Di video belakang Pada Sahabat Jagat itu terkait mengungkap Sungai Are di Swiss, kejadian yang kemarin itu memang sedikit berbeda dengan para ahli spiritual dan praktisi yang ada di Indonesia. Di sini kami lihat informasi ada salah satu praktisi yang terkenal yaitu tentang Mbah Mijen ya, dan juga Nenek Ipa berbeda pendapat gitu, dan juga hasilnya juga masih belum ada kepastian karena belum ditemukan. Nah, kami penasaran, sedangkan di Pada Sahabat Jagat sedikit ada kesamaan dan juga ada sedikit perbedaan terkait hasil mediumisasi atau terawangan dari para supranatural di Indonesia. Kali ini saya coba kenapa bisa seperti ini, kenapa bisa berbeda terawangan dan juga hasil dari yang lain itu ada perbedaan. Kenapa? Karena mungkin ini akan masuk ke dalam ranah keilmuan. Jadi kita coba ungkap tentang keilmuan yang bagaimana yang benar-benar datang dari Allah, ataukah ada keilmuan di belakangnya yang membantu bisa menerawang, yang membantu bisa melihat itu siapa dan dari mana asalnya, kita coba ungkap di video kali ini. Jadi bukan dalam arti kita menjustis suatu si A, si B, si C salah, bukan, tapi ini hanya sebagai ibroh aja ya, gambaran atau wawasan kita semua tentang keilmuan gitu, karena penting sekali jangan sampai kita salah ilmu, apalagi
kita mendapatkan ilmu tapi bukan dari Allah Subhanahu wa taala. Memang hakikatnya dari Allah Subhanahu wa taala, tapi lewat perantara iblis juga bisa gitu. Nah, ini kita membuka video ini agar mengetahui tentang keilmuan gitu yang benar-benar, setidaknya agar kita tidak salah dalam melangkah dalam mengambil ilmu. Mungkin untuk sedulur pada Bapak Jagat bahwa saya nanti kita berdialog dengan bangsa jin harus disaring lagi kebenaran mutlak milik Allah Subhanahu wa taala. Oke Mas Romi, siap? Oke, siap. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sang yang nur cahaya nirwana, saya benteng itu semua dan semua keluarga yang ada di rumah semua terbenteng. Tidak ada efek mediumisasi sampai seterusnya. Sang yang nur cahaya nirwana. Ruangan ini terbentengi, tidak ada jin fasik penyusup. Hanya energi yang saya panggil yang bisa masuk dalam tubuh mediter. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum malaikat. Sang yang nur cahaya nirwana. Untuk saya untuk menghadirkan salah satu sosok yang mengetahui tentang keilmuan yang dimiliki oleh para supranatural di Indonesia, yang mengetahui sebab musababnya, pandangan mereka berbeda, hasilnya berbeda, yang mengetahui tentang silsilah sanad keilmuan. Saya minta hadir masuk dalam tubuh mediter dan sang yang nur cahaya nirwana. Hanya bersama Sallallahu Muhammad ruangan ini terbenteng dari penyusup. Assalamualaikum. Selamat malam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Mohon maaf jika saya mengganggu. Kalau boleh tahu, ini dengan siapa saya bicara? Saya dengan bangsa jin. Bangsa jin, sudah muslim? Belum muslim, tapi jawab salam tadi. Untuk menghormati. Oh, subhanallah. Junjungan. Iya. Itu belum muslim menjawab salam. Allahu Akbar. Menghormati ya. Karena saya penguasa. Salah satu di Bukit Barisan. Salah satu penguasa di Bukit Barisan. Iya. Bukit Barisan itu ada di daerah mana ya? Lihat, ada yang tahu? Sosok Anda seperti apa ini? Sosok saya yang melintasi pulau-pulau yang ada di Nusantara. Itu Bukit Barisan. Semenanjung Bukit Barisan. Nah, informasi saya nggak tahu tentang Bukit Barisan, mungkin ada yang tahu. Iya, yang melintasi pulau-pulau. Iya. Subhanallah, terima kasih sudah berkenan hadir ke sini. Waktu saya hadirkan ke sini, Anda sedang di mana? Sedang bertugas. Sedang bertugas. Allahu Akbar. Mohon maaf kalau saya mengganggu tugas Anda, tapi diizinkan Anda datang ke sini ya? Bukan diizinkan. Terus? Saya melihat Cahaya? ya Oh. pimpinan saya Oh, subhanallah. yang menugaskan kami. Jadi Anda sedang menjalankan tugas? Iya. Oh ya, pantasan belum muslim ya? Untuk kalau menjaga. Iya. Tugas dari siapa? Paduka
Sang Yang Nurjaya Nirwana. Oh iya, subhanallah. Kami juga pernah bertemu dengan salah satu sosok gaib yang belum muslim, tapi mengucap salam, dia ditugaskan menjaga sesuatu. Karena kalau sudah muslim nanti beda lagi tugasnya. Iya, mohon maaf sebelumnya jika kami mengganggu tugas Anda. Ini ada beberapa yang ingin kami ketahui tentang keilmuan dari seseorang, terutama orang-orang supranatural, praktisi supranatural, terkait ilmu terawangan ataupun penglihatan dari hasil sesuatu kejadian. Itu kenapa bisa berbeda-beda itu hasilnya? Sudah jelas, semuanya ada perbedaannya. Bagaimana dengan keilmuan itu, dengan pengambilannya, dengan pengamalannya, jelas membedakan semuanya tentang keilmuan yang didapatnya melalui apa. Sudah pasti semuanya tidak sama. Tapi perbedaan itu bisa membuktikan kebenaran tidak itu? Karena saat ini terjadi salah satu sosok tenggelamnya salah satu manusia di daerah di sungai yang ada di Swiss. Itu ada yang mengatakan masih selamat, hidup, ada yang tenggelam, dan ada yang meninggal, sudah mengatakan demikian. Apa yang bisa membedakan itu hasilnya itu dari nerawangan mereka itu? Banyak sekali yang membedakan jenisnya keilmuan itu. Dari mana mendapatkannya? Bangsanya juga banyak. Oh, bangsanya banyak. Ada bangsa siluman, bangsa jin, bahkan iblis sekalipun yang menjadi kodamnya. Maksudnya yang membantu mereka gitu. Itu yang membedakannya. Makanya semuanya tidak ada yang sama tentang mata batin ataupun tentang penerawangan. Walaupun tujuannya sama. Iya. Bagaimana dengan tingkatan keilmuannya? Itu yang membedakan. Iya. Tentang tingkatan keilmuan dan juga siapa yang membantu di belakangnya. Sudah pasti. Subhanallah, Allahu Akbar. Iya. Kalau yang membantunya masih dengan bangsa-bangsa siluman ataupun jin, sekalipun itu iblis, walaupun banyak kebenarannya, ya sebetulnya itu palsu semua. Hanya membantu, cuma ada di balik itu. Ya, berarti kalau dibantu sama khodam keilmuan dari golongan bangsa jin atau siluman, ada yang kebenarannya, tapi semuanya itu hanya tipu daya mereka. Tipu daya. Dan nantinya siapa yang mengamalkan keilmuan itu masing-masing akan ditawan sama keilmuan itu. Ditawan, maksudnya siapa yang ditawan? Pengamalnya. Astagfirullahaladzim. Iya. Makanya menjadi membedakan tingkatan keilmuan itu. Iya. Tapi Anda tahu tentang ilmu saat ini? Contohlah kami
dengan para spiritual yang di luar sana. Sedangkan kami kan ada riyadhah dan juga ada pengamalan khusus dan ada ijazah khusus dari guru kami. Ada perbedaannya? Anda bisa melihat perbedaan itu? Bisa melihatnya. Cuma apa boleh saya jelaskan? Sedikit saja ya, sedikit saja. Ada apa? Ada yang mencoba, ada yang mengganggu? Tidak. Tolong dibantu saja. Oh ya. Power saya melemah. Oh, Assalamualaikum malaikat. Tawarnya bertambah 105 kali. Tawarnya yang mencoba menghalangi ruangan ini terbentengi oleh cahaya dari sang yang nurjana ini tidak bisa tembus oleh pasukan hujan. Banyak sekali yang ingin mendengarkan pembicaraan kita ya. Sudah pasti. Banyak sekali yang menguping. Banyak sekali yang menguping ya. Ya biar mereka tahu saja, tidak apa-apa lah. Silakan. Tidak apa-apa. Biar tahu kebenarannya. Silakan diulangi. Yang mau ditanyakan. Iya. Anda bisa membedakan tentang cara kami dengan cara spiritual di luar sana terkait keilmuan, entah itu penerawangan, entah itu melihat suatu kejadian. Perbedaannya ada di mana? Sama-sama bisa menembus. Dimensi lain, sama-sama bisa menembus dimensi lain. Sama-sama bisa menembus dimensi lain. Dengan ketajaman mata batin mereka. Walaupun yang dipakainya dengan bangsa siluman ataupun jin ataupun iblis. Tapi mereka tahu tidak, orang-orang yang memakai khodam keilmuan dari bangsa jin, siluman, iblis suatu saat akan ditawan ataupun imbal balik dari mereka. Banyak yang tahu itu tidak? Kalau mereka tahu sudah pasti tidak mau. Iya benar juga, kalau mereka tahu pasti tidak mau ya. Allahu Akbar. Itu termasuk ilmu yang menyesatkan buat dirinya sendiri sebenarnya ya? Ya sudah pasti. Cuman kan manusia. Iya. Tempatnya manusia kan lalai. Dimanfaatkan oleh bangsa iblis. Maunya kan yang spontan. Maunya yang langsung gitu ya? Yang pasti. Allahu Akbar. Subhanallah. Ya. Nah, menurut Anda sendiri, kejadian anak yang tenggelam salah satu di Sungai Areswis, dari hasil mediumisasi kami ini, bagaimana video yang kami itu? Karena keterangannya itu sudah meninggal dan terjepit. Apa Anda bisa melihat kondisi saat ini? Sudah. Terakhir kami mencoba mengangkat batu karang yang menjepit beliau. Setidaknya walaupun ini jasadnya bisa keangkat gitu, minimal gitu. Sulit. Kalau ada, apa? Bawakan saya untuk menulis sebagai tanda. Oh, akan saya jelaskan. ada kertas sama pulpen nggak, Wang? Handoyo, Mas Handoyo, siapa yang masih ini? Ya itu kameramennya tidur. Kameramen itu Wang, pinjem. Jangan dimatiin dulu. Kertas sama pulpen. Sebentar dulu ya. Tunggu sebentar ya. Dia ada beberapa yang sebenarnya, tapi berarti kondisinya masih terjepit. Iya. Astagfirullahaladzim. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un.
Tapi kemarin kami mencoba melepas semua yang ditawan itu ruh dan sukmanya. Sudah Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ini silahkan. Cahaya terlihat dengan jelas jalur dan tanda-tandanya. Mang, kameranya deketin sini, Mang. Dipahami kata-kata saya. Iya. Ini sungainya. Ini kameranya deketin sini. Iya, ini sungainya. Di dalam sungai. Iya. Oh, ada lubang. Itu pusara. Oh, astagfirullahaladzim. Yang membawa jasadnya masuk ke dalam. Oh. Di dalam pusaran ada gunung yang menghimpitnya. Oh, batu karang di dalam pusaran itu yang menghimpitnya. Nah, ini gimana? Ada solusi tidak? Di dalam himpitan ada tembusan. Dalam himpitan ada tembusan yang membuat jasadnya masuk setengah badan ke dalam pusaran itu. Jelas tidak apa maksud saya? Ya, sedikit ada gambaran ya. Ada himpitan di dalam pusaran yang membawa jasadnya masuk ke dalam. Iya, di dalam itu ada tembusan. Masuk ke dalam pusaran. Iya. Di dalam pusaran ada himpitan. Setengah badan ya. Hitam. Bentuknya segitiga. Di dalam itu ada tembusan goibnya pusaran itu. Ada tembusan goibnya. Tembus jauh ke sana. Jasad itu masuk ke dalam aliran itu. Setengah badannya. Allahu Akbar. Makanya susah untuk dibawa ke atas. Karena ada tekanan pusaran itu ya. Ya Allahu Akbar. Apa tembusan ini tembus ke laut? Pusaran ini. Tembusnya ke laut. Oh, tembusnya ke laut juga ya. Itu sampai di sungai itu ada batu karang. Iya, kayaknya yang digambarkan beliau ini, yang dilihat beliau ini seperti batu karang yang menghimpit itu, segitiga itu. Silakan kalian pahami saja. Iya, insya Allah. Walaupun apakah masih ada kemungkinan agar jasad beliau itu naik ke atas itu? Saya tidak bisa menjamin. Karena bagaimana yang sudah saya jelaskan. Iya. Silakan dipahami dengan pemahaman kalian masing-masing. Iya, ya insya Allah. Tentang keilmuan, tentang apapun yang masih kalian bahas. Iya. Tidak usah kalian berdebatkan. Iya. Tujuan kalian itu kan sama. Iya benar, tujuannya sama. Untuk
membantu Mm-mm. sesama umat manusia. Iya, benar. Silakan kalian menggunakan cara ataupun metode masing-masing. Tidak usah saling Mempermasalahkan ya. masalahkan bagaimana Iya. tentang keilmuannya. Iya. Tapi kadang keilmuan itu banyak orang yang tidak tahu, akhirnya dia mendapat keilmuan yang salah gitu. Walaupun dia masih menggunakan keilmuan yang macam-macam tentang siluman ataupun jin, iblis sekalipun, semuanya tidak ada yang baik. Tidak ada yang baik. Allahu Akbar. Semuanya menipu. Semuanya menipu. Walaupun dia sudah Islam seutuhnya, seperti golongan jin, Iya. tetap saja Masih banyak tipu daya mereka yang lakukan ya. Allahu bukan Akbar. tipu daya, Apa itu? ditakutkan Hmm. nantinya akan tertuju dengan kodamnya, Oh. bukan sama Sang penciptanya. sang penciptanya. Iya, Allahu Akbar. Itu yang saya maksud. Iya. Alhamdulillahirobbilalamin. Beda dengan kalian. Bedanya di mana? Bisa dijelaskan tidak? Sedikit aja kisi-kisi. Kenapa beda? Bisa dikatakan berbeda dengan kami? Gimana soal penghormatannya? Beda dengan kodam atau dengan bantuan malaikat. Ya, subhanallah. Dia tidak. Masih bisa bertahan sedikit lagi, 5 menit lagi ya. Ya, mungkin itu saja lah ya. Nah, udah cukup ya. Ada pesan buat kami ataupun para orang-orang yang menuntut keilmuan atau sedang mencari keilmuan khususnya, jangan sampai pertimbangan-pertimbangan, jangan sampai tersesat oleh keilmuannya dia masing-masing gitu. Nasihat untuk kami semua. Jangan salah. Jangan sampai salah memilih. Terkadang manusia lalai dengan tipu daya. Iya. Dimudahkan. Kemauannya hanya instan saja. Tidak mau susah di awal. Iya. Allahu Akbar. Makanya banyak kena tipu daya. Bangsa iblis. Sudah. Itu saja. Itu saja. Subhanallah. Saya ucapkan banyak terima kasih atas kehadirannya ke sini. Saya hanya menghormati. Oh ya, terima kasih selama ini atas perhatiannya. Paduka Raja saya, Sang Yang Nurjayani Nirwana. Subhanallah, insyaallah, alhamdulillah. Sebagian dari siar ada di sini bersama kami. Semoga mendapat ridho dari beliau. Ya udah, itu aja. Ada yang mau kita tanyain? Sudah cukup. Silakan. Cukup dulu ya. Iya. Mungkin itu saja. Walaupun saya tidak tahu nama Anda, cuman Yang Sumo. oh Yang Sumo. Terima kasih. Makanya ditanyakan dulu. Iya, tadi saya mau nanya, takutnya saya tidak sopan udah. Mau saya jelaskan di awal, cuma tidak ditanya, saya malu juga. Oh iya, mohon maaf. Iya, mohon maaf Yang Sumo. Tidak apa-apa. Ya, mungkin Tidak lain. penting juga nama saya. Oh ya, kan kalau udah kenal gini nanti suatu saat bisa ngobrol lagi dengan kami Yang Sumo kalau diizinkan. Dan terima kasih ya. Apa pesan-pesan dari Yang Sumo, semoga bermanfaat untuk semuanya, khususnya saya pribadi dan umumnya untuk banyak orang yang ada di luar sana.
Mungkin itu saja. Silakan yang semua keluar dari jasad ini menjalankan tugas kembali di sana. Semuanya tidak ada yang sudah Mas Romi? Sudah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Walau bisawab, kebenaran mutlak milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekali lagi ya, terkait ilmu tadi itu silahkan disetel lagi lah, ulang video kali ini berulang-ulang sampai paham yang dimaksud dengan keilmuan dibantu sama jin, keilmuan dibantu sama iblis, ataupun keilmuan yang dibantu oleh malaikat. Itu disetel lagi, diulang-ulang lagi. Terkait keterangan ini ya, yang terbaru memang kondisinya ada di bawah dan ada pusaran yang membawa jasad beliau itu terseret dan terjepit. Ini yang sedikit katanya agak susah untuk mengangkatnya, mengangkat ke atas gitu, karena terhimpit, sudah kedorong arus dan terhimpit. Ini menjadi susah. Mungkin di video kali ini itu saja, semoga bermanfaat untuk semuanya. Mohon maaf kalau ada salah kata. Akhirul kalam, billahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.